Yang lalu kita sudah mempelajari penyajian data, kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi. Hari ini kita mempelajari ukuran pemusatan data yang bagian C ya. Ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini ada 3. Yang pertama adalah rata-rata atau rata ya, rata sering disebut dengan mean. Kemudian yang kedua adalah modus, dan yang ketiga adalah median. Kenapa dikatakan bahwa ini adalah ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data karena di kecenderungan ya, nilai ini ya, jika diurutkan berada di tengah data seluruhnya. Nah, sekarang yang kita pelajari yang pertama adalah rata-rata atau mean. Rataan hitung ya, kadang-kadang rataan hitung ya, rataan hitung ya. Rataan hitung ini kita coba yang pertama adalah dengan data tunggal. Data tunggal misalnya ini rumusnya adalah sering dinyatakan dengan X rata-rata, simbolnya ya. Ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai Xn, data terakhir dibagi, kita hitung berapa jumlahnya, berarti dari 1 sampai N sama saja dengan N. Ini rumus umumnya ya. Atau disederhanakan jadi sigma I dari 1 sampai N XI per N. Jadi ini kalau di SD seperti ini ya. Tapi kalau sudah SMA seperti ini, karena kita sudah mempelajari sigma. Nah, ini adalah dengan pengertian ini rataan hitung atau rata-rata atau rataan ya, rataan atau mean. Kemudian XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data. Contoh ya, contoh misalnya tentukan rataan dari data misalnya 36, 45, 54, 70, 76, 73. Nah, lalu kita gampang aja ya, kita hitung rata-rata kita jawab ya. Untuk data tunggal ini misalnya 60. 36 ya. 36 ditambah 45 ditambah 54 tambah 70 tambah 76 tambah 73 dibagi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita hitung 36 tambah 45 berarti 81, 81 tambah 54, 5 ujungnya 131 ya. 135 tambah 70
tambah 76, jadi jumlahnya 354. Dibagi 6, kita hitung ini 35, berarti dapatnya 5. 30, berarti 5, 4, 5, 9 ya. Ternyata nilainya 59. Nah, itu contoh data tunggal. Data tunggal ini bisa juga dikelompokkan kelompok sederhana ya. Sederhana, misalnya contohnya. Contoh yang kedua. Contoh satu ya. Contoh kedua. Contoh kedua misalnya ada data misalnya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7 misalnya. Nah, ini bisa kita kelompokkan. Kalau kita akan hitung ya, kalau kita hitung X rata-ratanya berarti kita menghitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 data. Jadi kita hitung 1 tambah 1 dan seterusnya itu nilainya ini 3, nilainya adalah 56 bagi 16. 56 bagi 16 itu sama saja dengan 3,5. Nah, itu kalau datanya masih sekitar 16, tapi kalau ingin praktis lagi, kalau data apalagi datanya banyak, kita bikin tabel ya. Tabel. Ini datanya. Ini jumlah frekuensinya. Data I ya, ini frekuensi. Ini perkaliannya. I XI ya, data XI. Ini FI berarti FI kali XI ya. Nah, sekarang misalnya 1. 1 itu ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 1 kali 3, 3. 2. 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 2 kali 4, 8. Kemudian 3. 3 itu ada 2. Berarti 3 kali 2, 6 ya. 4 ada 1. Berarti 4 kali 1, 4. Kemudian 5 ada 3. 1, 2, 3 ya. 3. Berarti jumlahnya 15. Kalau 6 ada 1. Nilainya 6 ya. 7 ada 2. Jadi 14. Ini kita hitung ya. Nah, kita hitung. Ini juga jumlahnya ini sudah tahu ya. Ini jumlahnya 16. Ini 3 tambah 8. 11. 11 tambah 6. 17. 17 tambah 4. 21. 21 tambah 15. 36. 36 tambah 6. 42. 42 tambah 14. 56. Jadi kalau bentuk seperti ini sama saja ya. Kalau kita bikin rumus X rata-rata itu adalah sigma I-nya dari mulai 1 sampai N. Ini jumlah ini ya. FI kali XI dibagi ini adalah FI. Nah, FI ya, sigma dari I sampai 1 sampai N X FI ya. Nah, jadi kalau kita hitung sigma perkaliannya adalah ini sigma FI ya, sigma FI. Ini perkaliannya ada jumlahnya 56 dibagi sigma FI sendiri adalah ada 16. Kalau kita bagikan ini nilainya 3,5 sama ya. Nah, itu bentuk masih data tunggal ya, bentuk data tunggal. Selanjutnya kita mencoba menghitung rataan. Yang kedua adalah rataan data kelompok. Nah, jika datanya sudah banyak ya, maka data itu dikelompokkan
Maka gimana caranya kita menghitung rataan dengan data kelompok ya. Nah, sekarang kita coba ambil contoh yang gunakan titik tengah ya. Yang pertama yang A, melalui titik tengah. Melalui titik tengah ya. Misalnya ada data ya seperti ini. Ini F, maaf ya, intervalnya. Ini saya kasih ini, saya taruh F-nya di sini. Nanti saya ajarkan bagaimana mencari titik tengahnya ya. Ini FI-nya, kemudian kita cari XI-nya. Nah, misalnya datanya seperti ini. 45 nilai ya, anggap aja nilai matematik suatu kelas itu nilainya berkisar antara 45 sampai 74. Misalnya 45, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74. Nah, lalu diketahui jumlahnya yang mendapat nilai 45 sampai 49 itu ada 5. Ini ada 7. Ini ada 55, 59, kita 14 ya. Ini misalnya kita nilainya ada 8 orang. Yang nilainya ini ada 4 orang, yang dapat 70 sampai 74 itu ada 2 orang. Kalau kita jumlahkan data ini, kalau kita jumlahkan 5 tambah 7, 12, 12 tambah 14, 26, 26 tambah 8, 34, 34 tambah 6, 40 ya. 40. Nah, gimana cara menentukan titik tengah? Titik tengah itu, XI, itu adalah kalau kelasnya antara 45 sampai 49, sama saja kita jumlahkan 45 ditambah 49 dibagi 2. Kalau kita hitung 45 tambah 49 itu nilainya 94 dibagi 2 berarti 47. Jadi tengah-tengahnya itu 47. Berarti 45, 46, 47 ya. 48, 49. Jadi tengahnya 47. Nah, karena ini kelipatannya eh, jarak lebar kelasnya adalah 5, maka 47 ini pasti kita tambahkan juga jadi 5 ya. Kalau X2-nya misalnya titik X2-nya berarti 50 tambah 54 bagi 2. Ini 47 ya. 50 bagi tambah 54 adalah 104. Bagi 2 berarti 52. 52 ya. Kemudian ini tambahkan lagi 52 tambah 57. Ini 57 tambah itu 5 62. 62 tambah 5 67. 67 tambah 5 adalah 72. Jadi bentuknya seperti itu. Oke. Lalu ini kita kalikan. Sebelahnya kita kasih kolom yang namanya dengan XI, FX, FI kali XI. Berarti 5 kali 47. 5 dikali 47 itu ada 235. Maksudnya XI adalah titik tengah. Tengah ini mewakili dari nilai yang berada 45 sampai 49. Jadi kalau misalnya kita ambil 49, kita nggak tahu apakah itu 45, apakah itu 46, 47, 48, 49. Jadi kita ambil rata-ratanya. Jadi tengah-tengahnya adalah 47 ya. 47 ini ada 5. Jadi dikalikan 5 adalah 235. Sekarang 52 dikalikan 7 itu nilainya 364. Kemudian 57 dikalikan ada 14 ya, kali 14 itu nilainya 798. 62 kali 8 16 496. Nah, 67 lagi dikalikan 4 ada datanya 4 268. Sekarang 72 dikalikan 2 itu adalah 144. Nah, ini kita jumlahkan. Misalnya 235 ditambah 364 ditambah 798 ditambah 496
ditambah 268 ditambah 144. Jumlahnya 2305. Kita ulangi lagi, takut salah ya. 235 ditambah 364 ditambah 798 ditambah 496 ditambah 268 ditambah 144. Nah, ya betul ya. 2305. Jadi rumus untuk menentukan ini untuk mencari XI ya, titik tengah. Titik tengah. XI, catatan ya, itu sama dengan titik tengah. Untuk mencari nilainya, itu ada rumusnya ya, sigma, rata-rata, itu sigma, I dari 1 sampai N ya, itu FI, XI ya, dibagi sigma frekuensinya dari I sampai dari 1 sampai N FI. Nah, ini kalau kita lihat di sini jumlah hasil kalinya adalah 2305, sedangkan jumlah frekuensinya adalah 40. Kalau kita bagi, ini nilainya 20 bagi 40, nilainya adalah 57,625. 57,625. Jadi bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita cari data kelompok melalui titik tengah atau XI, itu diperoleh bahwa rataan atau rata-rata atau data kelompok ini adalah 57,625. Ternyata kita lihat 57 ya, memang antara tengah-tengahnya itu kenapa termasuk gejala pemusatan. Nah, tengah-tengah 57 ya. Oke, betul ya. Cenderungan ke situ. Nah, sekarang ada cara dengan menghitung rataan sementara. Dengan yang kedua yang menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara. Nah, kita coba ya. Kita coba dengan data di atas, kita bandingkan ya. Kita bandingkan, kita bikin tabel lagi. Ini titik tengahnya, kita pakai titik tengah ya. Ini frekuensi. Ini interval, titik tengah, frekuensi. Ini yang kita perlukan dulu ya. Ini 45 sampai 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74. Ini frekuensinya tadi 5, 7, 14, 8, 4, 2. Nah, saya ambil ini titik tengahnya adalah sama ya, 47. Cara mencarinya sudah ini ya. Ini mencari titik tengahnya ini ya. Nah, ini cara mencari titik tengah. 47, 52, 57, 62, 67, 72. Nah, kita bikin dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu adalah tengah-tengahnya ini. Kita ambil 57 ya. Dari titik tengah. Misalnya rata-rata sementaranya adalah 57. Biasanya gini ya, cara menentukan rata-rata sementara, ambil titik tengah, biasanya yang tengah-tengah atau yang paling banyak frekuensinya. Yang paling banyak frekuensinya adalah 14. Jadi cara mengambilnya titik tengah yang berada di kelas tengah ya. Itu kalau datanya kelasnya ganjil ya. Kalau genap cari salah satu, misalnya 62 atau 57 sama aja ya.
Biasanya frekuensi paling tinggi. Tapi ini tidak akan pengaruhi, yang penting ini sementaranya ya. Nah, sekarang dicari adalah DI. DI itu sama saja dengan X sementara, X sementara dikurang XI. Nah, kita hitung ya. Kita ambil ya. Ini kalau pakai sementara ini biasanya cenderung tidak menggunakan kalkulator, kita bisa. Kita hitung. Ini rata-rata sementaranya kita ambil 57. Nah, berarti di I yang pertama X rata-rata sementara XI ya, terbalik ya, XI kurang X sementara. X rata-rata sementara. XI. Berarti 47 dikurang 57 itu nilainya min 10. Kalau demikian, yang kedua 52 dikurang 57 adalah min 5. Yang ini 57 kurang 57 0. 62 kurang 57 adalah 5. 67 dikurang 57 10. 72 dikurang 57 itu nilainya adalah 15. Min 5, min 10, min 5, 0. Oke ya. Ini ada 6 kelas, berarti kita bisa ngambil 57 atau 62. Tapi saya cenderung mengambil 57, kenapa? Karena ini frekuensinya lebih tinggi. Nah, sekarang kita hitung. Yang ini FI dikali DI. Nah, FI kali DI. 5 kali min 10 berarti min 50. 7 kali min 5 min 35. Ini 0 ya. 14 kali 0 0. 8 kali 5 40. 4 tambah kali 10 40 juga. 2 kali 15 30. Nah, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini min dengan 40, sisanya 10, min 10. Min 10 ya, tadi salah ya. Ini 50 dengan min 35 itu 85. 40 dengan 40 itu 80, berarti ada min 5-nya ditambah 30, berarti sisa 25 ya. Jadi yang rata-rata itu seperti ini. Rata-rata itu adalah rata-rata sementara X sementara ditambah dengan sigma I dari 1 sampai N FI kali DI dibagi sigma I sama 1 sampai N FI. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau kita hitung rata-rata sementaranya adalah, tadi berapa kita ngambil rata-rata sementara adalah 57. Ditambah jumlah dari rata-rata FI, maaf ya, FI dikali simpangannya tadi adalah 25 dibagi jumlah keseluruhan tadi sudah tahu 40 ya. Ini 40. Kalau kita hitung 57 ditambah 25 bagi 40 itu nilainya 6,25 ya. 0,625. Jadi kalau kita jumlahkan nilainya adalah 57,625. Persis sama ya, sama dengan yang ini. Persis sama dengan rata-rata yang menggunakan titik tengah. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel ya. Ini berat badan. Ini frekuensinya. Banyaknya ya. Banyaknya siswa. Misalnya berat badannya antara 51 sampai 54. Kemudian 55 sampai 58. Kemudian 59 sampai 62, 63 sampai dengan 66, 67 sampai 70, 71 sampai dengan 74,
kemudian 75 sampai dengan 78. Nah, ternyata jaraknya 4 ya. Lebar kelasnya 4. Banyaknya siswa misalnya 6 orang. Kemudian yang beratnya 55 sampai ada 10 orang. Berat 59 sampai 62 ada 19 orang. Ini misalnya 22 orang. Ini 11, 8, 4. Kalau kita jumlahkan data ini ya 80 ya. 80 siswa. Nah, ini berat badan 80 siswa. Carilah, misalnya pertanyaannya, carilah rata-rata. Yang pertama A, menggunakan titik tengah. Yang B-nya dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, saya ambil tabelnya ya. Kita jawab yang A. Yang A kita bikin tabel lagi. Ini XI ya. XI dulu. XI-nya ini saya tambah lagi. XI yang ini XI kali XI. Nah, 51, 54, 55, 58, 59, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78. Ini 6, 10, 19, 22, 11, 8, 4. Nah, kita hitung titik tengah. Titik tengahnya adalah 51 tambah 54. Itu 105 dibagikan 2. Nilainya adalah 52,5. Berarti ini 56,5. 60 tambah 4 ya. 60,5. 64,5. 64, 68,5. Ini 72,5. Yang terakhir adalah 76,5. Nah, jadi titik tengahnya seperti itu. Asal kita ketemu titik tengah yang pertama, kita cuma tambahkan berapa lebar kelas ya. Kalau lebar kelasnya 51 sampai 54 itu lebarnya 4. Ini dari 51 atau 55 itu nilainya 4, tinggal ditambahkan 4. Nah, sekarang kita kalikan. 52 ini tadi jumlahnya ya, saya kasih ini ya. Ini 80. 52 dikali 52,5 dikalikan 6 nilainya adalah 315. Kemudian ini 565. 60,5 dikali 19 nilainya adalah 1149,5. Kemudian 22 kali 65,5 64 ya, maaf ya. 264,5 dikali 22 itu nilainya 1419 ya. Kemudian 68,5 kali 11 nilainya adalah 753,5 72,5 dikalikan dengan 8 nilainya 580. Kemudian 76,5 kali 4 306. Kalau kita hitung dengan kalkulator ya. 315 ditambah 565 ditambah 1149,5 ditambah
1419 ditambah 753,5 ditambah 580 ditambah 306 5088. Kita cek ulang lagi ya. Kita cek ulang lagi. 315 ditambah 565 ditambah 1149,5 ditambah 1419 tambah 753,5 tambah 580 ditambah 306. Ya, betul ya. Jadi karena rumusnya tadi apa? Rumusnya rata-rata XI. Rata-rata itu adalah sigma I dari 1 sampai N, R, boleh ya, terserah. Simbolnya FI, XI dibagi sigma FI. Dari I 1 sampai N. Itu nilainya tadi, ini rumusnya tadi 588 dibagi 80. Bagi 80. Jadi nilainya 63,6. Nah, kalau bentuk yang ini kita memang kadang-kadang perlu alat hitung ya, kalkulator. Jadi nah sekarang yang B. Kita rata-rata sementara. Kita bikin ini. Kita ulang lagi ya. Ini berat badan. Misalnya 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78. Nah ini kita titik tengahnya kita ambil dari yang atas ya, sama ya, titik tengahnya sama, XI-nya 52,5, 56,5, 60,5, 64,5, 68,5, 72,5, 76,5. Nah, kemudian kita cari di FI. FI-nya sudah ya, ada. FI-nya adalah 6, 10, 19, 22, 11, 8, 4. Itu dari data ya. Nah, sekarang DI. DI itu kita cek yang mana. Kita ambil ini ya. Saya ngambil yang tengah-tengahnya. Saya ambil rata-rata sementara, X sementaranya. Rata-rata sementara adalah 64, maaf ya, saya taruhnya di sini. X sementaranya itu adalah 64,5. Rata-rata sementara. Nah, kalau demikian ini berarti 52 dikurang 64,5 ya, dikurang 64,5 itu nilainya adalah min 12. Nah, min 12 ya. Kemudian 56,5 dikurang 64,5 itu nilainya adalah min 8. Kan ini lebar kelasnya 4, cuman kita tambahkan aja 60,5 dikurang 64,5 berarti min 4. Nah, 64,5 dikurang 64,5 jelas 0 ya. Berarti ini 4. 72 dikurang 64,5 adalah 72 dikurang 64,5 adalah 8 ya. 76,5 dikurang 64,5 adalah 12. Itu ya. Jadi selisihnya saya tulis di 1 itu maksudnya adalah 64,5 dikurang 652,5 dikurang 64,5 itu nilainya adalah min 12. Di situ ya. Ini dari mana asalnya itu di situ. Nah, ini saya kasih sementara yang ini. Saya cenderung mengambil yang sementara itu adalah yang di tengah-tengah dan yang frekuensinya paling banyak. Karena nanti selisihnya tidak terlalu banyak, tapi nggak masalah kalian ngambil yang 68 atau 60 itu nggak masalah.
Nanti kalau 60 berarti ada yang ditambahkan, tapi kalau 72 kita 68 berarti kita ada mengurangkan ya. Nah, itu ya, ini caranya. Nah, kalau demikian kita hitung. Ya, kita hitung. Ini tempatnya ya, maaf ya. Kita hitung. Berarti ini FI DI-nya. 6 kali min 12 berarti min 72. Min 80. 19 kali 4 itu min 76. Ini 0 ya. 11 44. 64 ini adalah 48. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya tadi 80 ya. Kita jumlahkan berarti kita hitung 44 tambah 64 tambah 48 dikurang dengan 72 kurang 80 dikurang 76. Min 72. Kalau min 72 berarti nanti rata-rata ini ya, seluruhnya sebenarnya adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma X FI DI, maaf ya, FI DI dari I1 sampai N dibagi dengan sigma FI 1 sampai N. Jadi sementaranya tadi kita ambil sementara lah 64,5 ditambah dengan min 72 dibagi 80. Sama saja dengan 64,5 dikurang 72 dibagi 80 itu nilainya sama saja dengan min 0,9 ya, 0,9. Jadi kalau dikurang 64,5 dikurang 0,9 itu nilainya 63 ya. Maaf 63,6 ya, 63,6. Nah, ternyata sama ya. Sama dengan ini. Ini juga 63,6, ini juga 63,6. Jadi terserah. Kalau biasanya saya kalau cenderung tidak menggunakan kalkulator yang ini, yang bagian B. Tapi kalau bagian A itu lebih banyak menggunakan kalkulator. Nah, sekian dari materi kita untuk menentukan rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok.